datang di layanan kami. Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi terjadinya berbagai bencana alam, mulai dari banjir, gunung berapi, bahkan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Berdasarkan data World Risk Index tahun 2019, bencana alam yang paling riskan terjadi dan membawa kerugian di Indonesia adalah gempa bumi yang diikuti oleh tsunami dan banjir. Bahkan kalau kita ingat, salah satu gempa terbesar yang banyak memakan korban jiwa pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Aceh pada tahun 2004 dengan magnitudo sebesar 9,2 skala Richter. Pernahkah kalian berpikir, kenapa sih Indonesia sering sekali terjadi gempa bumi? Simpelnya begini, Indonesia dilalui oleh dua jalur gempa paling aktif, yaitu pertama ada Sabuk Alpine dan yang kedua ada Ring of Fire. Selain itu, Indonesia memiliki setidaknya 129 gunung api aktif yang tersebar baik itu di lautan ataupun di daratan. Dilihat dari sisi geografinya, Indonesia yang terletak di lempeng Eurasia ini ternyata dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik lainnya, yaitu lempeng Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Pada dasarnya bumi kita ini tersusun atas beberapa pasal-pasal yang membentuk satu kesatuan bumi yang kita sebut dengan lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tektonik tersebut sangatlah aktif dan selalu bergerak tiap detik satu sama lainnya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan gempa tektonik terjadi. Umumnya lempeng tektonik memiliki 3 jenis gerakan. Pertama adalah gerakan konvergen atau bergerak saling mendekat. Kedua adalah gerakan transfer atau bergerak slip. Ketiga adalah gerakan divergen atau saling menjauh. Ketika lempeng-lempeng tersebut bertemu, maka terbentuklah sebuah getaran yang kita sebut dengan gempa. Titik di mana gempa itu berasal disebut hipocenter, sedangkan titik di mana gempa tersebut diproyeksikan ke permukaan itu disebut epicenter. Gempa sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan energi yang dikeluarkan dan kerusakan yang ditimbulkan. Ada gempa yang bersifat tidak merusak, ada gempa yang bersifat hanya sedikit merusak, bahkan ada gempa yang sangat bersifat merusak. Gempa juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kedalaman hiposenternya. Ada gempa yang memiliki hiposenter sangat dalam, ada gempa yang memiliki hiposenter sedang, dan ada juga gempa yang memiliki hiposenter sangat dangkal. Pada dasarnya gempa tidaklah berbahaya. Bagian yang berbahaya dalam gempa adalah ketika gempa tersebut memicu tsunami. Ketika gempa bawah laut terjadi, maka akan terbentuk sebuah deformasi batuan yang secara tidak langsung akan membuat gangguan terhadap air laut, sehingga terbentuk sebuah gelombang raksasa berkecepatan tinggi yang kita sebut tsunami. Dan tentunya tidak semua gempa akan menghasilkan yang namanya tsunami. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebuah gempa agar dapat terjadi sebuah tsunami. Yang pertama adalah gempa harus memiliki kedalaman kurang dari 70 km. Yang kedua, epicenter dari gempa berada pada lautan. Yang ketiga, magnitudo yang minimal dihasilkan oleh gempa adalah sebesar 7 skala Richter. Bagaimana kita melakukan mitigasi bencana gempa bumi? Pertama, apabila terjadi sebuah gempa bumi, diusahakan janganlah panik. Tetaplah dengan pikiran yang tenang dan jangan berlarian. Kedua, apabila kalian berada di sebuah ruangan dan tidak bisa keluar, carilah tempat untuk berlindung agar kepala Anda tidak terkena runtuhan bangunan. Ketiga, segeralah keluar bangunan apabila memungkinkan. Jangan pernah sekali-sekali menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat. Keempat, apabila kalian berada di luar ruangan, carilah daerah yang aman. Hindari benda-benda atau bangunan yang memiliki sifat yang tinggi.